Kisah inspiratif datang dari seorang gadis remaja berusia 17 tahun asal Kabupaten Bandung Barat bernama Nurul Aulia. Di usia belia, Nurul harus memikul tanggung jawab besar menghidupi 4 adiknya seorang diri setelah ibunya meninggal dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli beras dan biaya sekolah adik-adiknya. Nurul tak malu berjualan keripik dari rumah ke rumah dan keliling kampung sepulang sekolah. Dengan seragam sekolah yang belum diganti dan tas masih di punggung, Nurul menyusuri jalanan kampung dengan senyum tulus sambil menjajakan dagangannya. Viralnya, video perjuangan Nurul di media sosial menyentuh hati banyak warganet, termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy langsung mengundang Nurul ke pendopo untuk bertemu secara langsung. Dilihat Kamis 31 Juli 2025. Nurul terlihat menangis saat bertemu Kang Deddy, guys. Dia merasa terharu mendapat perhatian sebesar itu dari seorang gubernur. Coba kita lihat videonya dan silahkan komen, guys. Kenapa nangis? Terharu aja gitu. Tiba-tiba pas kemarin sekolah, Terharu gimana? ada yang nelpon ketemu si Nurul, kamu siap guys, dibawa ke Pak Deddy. Kirain aku mah ada orang yang ngebohong gitu. Disangkanya ketemu Pak Deddy teh bohongan Iya. atau di prank. Ternyata asli. Kamu hebat. Perempuan punya tanggung jawab, tidak melupakan sekolah, kan keren. Tetap adiknya sekolah. Jadi kalau sekolah aja, pulang sekolah ngambil dagangan. Dagangannya pakai baju sekolah. Iya. Dagangannya jualannya di mana? Paling jauh di depan, kayak di Alfa gitu. Yang apa? Sesuai dengan di gambar itu. Selalu laku tiap hari. Kadang sih itu juga. Kadang, Iya. kadang nggak laku. Pernah nggak ketika nggak laku jualan nggak punya beras? Pernah. Terus pada saat kamu tidak punya beras itu kamu ngapain? Paling kayak minta ke, kalau masih ada sini minta aja, minta singkong gitu. Minta singkong ke siapa? Ke si nenek kan punya sawah gitu. Oh, nenek mah punya sawah. Tapi tidak minta beras ke nenek. Enggak, kalau misal sering pernah dikasih gitu. Pernah nggak, artinya gini loh, tidak punya beras di rumah, kamu tidak masak, tidak makan, pernah nggak? Pernah, tapi diusahain lah buat adik-adik. Enggak, artinya gini loh, tidak punya beras, ke si neneknya tidak minta beras juga, karena malu, karena kagok, karena Iya. apapun. Terus akhirnya tidak masak. Pernah. Terus adik kamu makan. Kadang kalau itu mah pernah sih nggak sampai nggak makan juga. Oh, nggak makan, tetap makan. Nasinya dari mana? Paling nggak nasi, kalau ubi aja gitu. Oh, artinya tidak makan nasi, tapi diganti dengan ubi. Iya. Ubinya singkong. Singkong sama ubi. Artinya, tapi nggak ada lauknya. Enggak. Memang ini terpaksa. Makan ini tidak makan nasi. Tapi tidak makan nasi kemudian makan ubi, bukan berarti bahwa kamu tidak makan. Iya. Cuman tidak makan nasi. Kalau tidak makan nasi itu dianggap sangat miskin kalau di Jawa Barat. Ya kan? Kalau di Jawa Barat orang tidak makan nasi itu kemiskinan yang tertinggi. Walaupun ada orang yang makanan pokoknya ubi, makanan pokoknya singkong tuh ada. Cirende makannya singkong. Tetapi dari ukuran kemiskinan sudah sangat berat, dasar banget. Tapi adik-adik tetap makan. Kamu makan ubi juga. Iya. Terus kemudian apa sih yang buat kamu tuh nggak kelihatan orang susah? Kayak Hebat tuh. Kan kamu tuh dari ukuran susah kan susah. Tapi kamu tidak memposisikan diri, tidak memperlihatkan diri orang susah. Tidak kelihatan kotor, bajunya rapi, badannya juga bagus, wajahnya juga bersih. Apa yang membuat kamu susah tapi tidak memperlihatkan orang susah? Kan ada orang pengen kelihatan, pengen dikasihani, kemudian memposturkan diri susah. gak mau sih, aku gak mau kayak kelihatan kayak Kan keren kamu itu. si Nurul mah kayak ini karunya gitu-gitu. Oke. Aku gak mau. Jadi harus keras sendiri, berjual. Kemarin masih jualan. Enggak, sekarang mas soalnya kan si Bapak udah ada, terus kayak dibantu yayasan gitu. Saya jangan. Kalau menurut saya jangan. Tapi kan butuh gitu. Bukan, aku bukan itu. Jualannya tetap. Jualannya harus tetap, menurut aku ya. Bener gak Om? Justru kamu hebatnya di situ.
Jadi kalau kamu kemudian setelah ada bantuan yayasan atau siapapun yang bantu kamu, kemudian kamu berhenti jualan, kamu tidak hebat lagi. Ya sekarang udah gak ada yang jaga adik aku, paling sih Kan bapak ke sawah. ada bapak Bapaknya kan ke sawah. ke sawah. Iya. Terus Iya gitu. kemarin nggak ada papa, bisa jualan. Kan ada si nenek yang jagain. Uak dong yang jagain. Tahu. Sibuk kayaknya. Sibuk apa? Punya apa sih, punya peternakan lele gitu. Punya peternakan lele. Enggak, maksud aku mah ya maksud bapak itu saya ingin lihat orang itu jangan berhenti dari apa yang dia lakukan terus itu ditingkatin. Itu namanya kesuksesan. Kalau kemarin misalnya jualannya itu ngambil barang orang, kemudian nanti jualannya modal sendiri. Tapi Cina katanya ke yayasan lagi siapin buat modal gitu. Dari yayasan siapin buat modal. Berapa modal? Belum diobrolin lagi. Sekolah bayar, Bayar SPP. SPP bayar. Berapa bayar SPP? Sebulannya 80. Sebulannya 80.000. Aku sempat apa sih punya PIP gitu dibayarin baru. Ya PIP kan ada PIP. Iya. Nah itu yang dimaksud bahwa nggak tahu sekolahnya dapat BPMU enggak ya? Enggak. Nggak akan tahu, itu kan urusan pemerintah. Kalau sekolahnya itu dapat BPMU, semestinya orang-orang yang berstatus tidak mampu harusnya dibebasin dari biaya sekolah. Itulah kenapa saya ingin merubah BPMU menjadi beasiswa. Karena dengan BPMU menjadi beasiswa, anak orang miskin yang sekolah di sekolah swasta itu tetap dijamin gratis oleh pemerintah. Sekarang sekolah negeri tambahkan jumlahnya. Nanti yang sekolah swasta di perubahan anggaran saya masukin tuh anggaran juga untuk beasiswa gratis bagi masyarakat miskin yang kebetulan tidak diterima negeri sekolah swasta. Kita malah pengen juga beliin mereka baju, sepatu, kaos kaki. Walaupun itu tidak memandirikan. Karena yang mandirikan kayak gitu, dagang dong. Gitu loh. Survive hidupnya. Gitu. Yayasan ini yayasan mana? Yayasan Amal Baik Insani. Oh, bukan yayasan sekolah, bukan. Di sekolah muridnya banyak. Ini Lumayan. lumayan. Satu kelasnya berapa orang? Aku kelasnya cuma 33. 33 orang. Di kelas 3 itu berapa kelas? Sampai kelas itu 5. 5 kelas. Banyak lah. 4 kelas. Banyak lah 33 kali 4. Apa yang diinginkan? Aku pengen tetap kamu jualan biar kamu keren. Gak mau kamu jadi pemalas, tinggal di rumahnya nungguin adik. Kenapa? Karena saya itu dulu SMA jualan rokok. Nih gini nih ngasong, gitu loh. Seneng, punya uang, punya martabat, punya harga diri, gagah gitu loh. SMA kelas 2 ngojek, gagah juga punya duit. Kamu apa yang diinginkan? Sekolahnya pengen apa? Pengen jualan apa? Jualan kayak di rumah aja sih. Buka warung? Iya. Kalau di rumah buka warung ada nggak yang belanjain? Kan dulu juga sempat sempat dibantu yayasan juga sih mama. Ngewarung gitu, terus kayak pas si mamanya tuh sakit gitu, jadi berhenti ngewarungnya, gitu, jadi urus. Iya. Ya kamu nerusin aja usaha si mama buka lagi warung di rumah. Buka warung di rumah. Dulu si mama jualan apa aja? Sembako gitu. Sembako, ya kan? Si mama jualan sembako di rumah ya. Ini saya berapa nih tips 10 juta. Jualan bukan memberi, itu modal kamu usaha.